Oke teman-teman, kita kedatangan tamu spesial nih. Seorang ketua R&B sama prinsipalnya Promax. Siapa sih seorang Pandu Dinata ini, Pak? Oke, selamat pagi ya semuanya. Ya, salam kenal, nama saya Pandu Dinata. Ya, saya sebagai ketua R&B DPD Kepri sama prinsipal Promax Batam. Ya, Pandu Dinata ya seorang orang biasa. Ya, seorang biasa yang bergerak di bidang properti. Sudah lebih kurang 10 tahun. Ya, 10 tahun lebih lah. Jadi kalau di bidang marketing sih udah lama, karena sebelumnya kan saya di background di perbankan. Boleh sharing dong backgroundnya nih sebelum jadi prinsipal, terus yang perbankan tadi itu gimana tuh ceritanya, perjalanannya sampai ke titik ini? Oke, sebenarnya sih kalau di perbankan kan kita waktu itu kan ada kuliah ya, ada kuliah yang namanya kuliah itu pasti kita ada namanya kerja praktek. Jadi di saat mulai kerja praktek, saya waktu itu dari kuliah pagi pindah ke kuliah malam, terus masuk langsung cari kerja. Nah, cari kerja, yang namanya cari kerja kan saya jurusan manajemen. Jadi yang berhubungan dengan marketing itu dengan manajemen itu salah satunya marketing. Jadi saya ambil kerjaan di perbankan sebagai marketing funding. Nah, setelah waktu berjalan tak lama ya, lebih kurang selama 6-7 tahun lah di bank. Nah, selama 6-7 tahun di bank baru ada tawaran nih. Sebelum sih saya sempat nganggur sekitar 6 bulan lah. Jadi dari pindah dari bank A ke bank B itu saya sempat nganggur sekitar 6 sampai 1 tahun gitu lah. 6 bulan sampai 1 tahun. Habis itu ya udah kita selesai di bank, terakhir saya keluar merintis sebuah bisnis, yaitu bisnis cafe. Yang namanya bisnis cafe kan tidak ada interaksi dengan manusia. Jadi cuman berhubungan dengan mesin, dengan namanya kalau cafe kalau nggak salah waktu itu kan saya coffee and cake. Ya ada coffee, ada cake-nya. Jadi berhubungan dengan mesin, berhubungan dengan oven, berhubungan dengan cake, berhubungan dengan minuman. Sama ya berhubungan dengan konsumen ya. Konsumen itu kan ibaratnya kita nunggu dan kita stay di dalam. Nah, saya nggak betah di dalam. Akhirnya saya keluar. Pas saya rencana saya keluar, saya dapat tawaran. Promax ini mau masuk ke Batam. Kebetulan Promax ini franchise. Dapat tawaran bahwa Promax ini mau masuk ke Batam. Ya udah, di saat itu saya pelajari. Ya saya ambil resiko karena kan saya di bidang properti sama sekali nggak ada ibaratnya nggak ada pengalaman sama sekali. Jadi otodidak. Dalam kata arti saya bermodal skill marketing perbankan saya coba di properti, karena sama sekali kan hampir, kalau namanya marketing itu hampir sama, cuma sistem kerjanya beda. Kalau di perbankan kan kita ada gapok, sedangkan di properti kan kita based on commission. Ya inilah yang salah satu sebetulnya sih buat saya itu mempertimbangkan, ada gaji, tiba-tiba nggak ada gaji. Terus ada gaji, tiba-tiba saya harus ada jualan baru ada gaji. Dari situ kan harus ibaratnya keluar dari zona nyaman pertama, kedua mempelajari sistem baru, yang ketiga harus menerima nih kondisi yang memang begini, cuman based on commission. Ya dari situ sih kita ya mau nggak mau kita harus coba. Nah saya coba, ya syukur sampai sekarang Promax sudah 10 tahun. Wah, terus omsetnya udah berapa nih? Omsetnya ya rahasia ya, masih rahasia. Karena kan namanya omset kan naik turun, jadi nggak tentu. Jadi tergantung, kalau marketing banyak ya omsetnya banyak, kalau omsetnya marketingnya dikit atau marketingnya nggak kerja ya omsetnya dikit. Tapi berapa digit nih, Pak? Berapa digit? Kalau namanya omset ya namanya rumah kan kita bisa hitung sendiri lah. Rumah kita rata-rata ambil aja rumah tuh 500 juta. Ya kan? Di rumah 500 juta. Terus sampai 2M-an. Ya kan? Kita kan random, rumah kan random. Anggap aja marketing, kalau ada satu marketing jual 1 unit aja sebulan. Ya kan? Saya punya 20 marketing. Sampai 30 marketing, ya hitung sendirilah. Ya itu sendirilah. Kalau jualan semua, kalau dengan catatan jualan semua. Tapi kalau nggak ada jualan semua ya paling setengahnya lah. Nah itu aja sih, simpelnya gitu. Karena kan namanya omset itu ya tergantung kita transaksi jual beli, dan komisinya kan nggak selalu kita ambil full. Kadang kan ada komisi sebagian kita ambil setengah. Maksudnya ibaratnya dari 3% cuma dikasih 2% misalnya. Terus ada sebagian kan kita yang dapat lebih ya, kadang-kadang ada sebagian developer kasih lebih seperti 4% mungkin, 15%, itu kan tergantung program. Jadi balik lagi ke program dan tahun dan proyek apa yang kita jual. Karena setiap tahun pasti programnya beda. Setiap tahun proyeknya pasti beda.
ya kan? Terus setiap tahun pasti proyeknya ada yang murah, ada yang mahal. Terus balik lagi ke marketing itu sendiri, suka secondary atau suka primary kan beda lagi. Jadi semua itu ya tergantung, nggak ada satu patokan sih. Nah, yang penting bisa jualan, yang penting ada komisi, ya itu aja. Nah, terus dulu kan pernah nih Bapak sharing yang bank tadi. Itu dari marketing di bank itu susah nggak sih Pak? Banding sama di properti ini Pak? Semua yang namanya kerjaan tuh nggak ada yang gampang. Ya, menurut saya sih kalau yang namanya kerjaan tuh nggak ada yang gampang. Semuanya pasti punya tingkat kesulitan. Ya, mungkin ada yang menganggap, saya di bank gampang, tapi saya di properti saya nggak ngerti. Terus saya di properti gampang, tapi saya di bank nggak ngerti. Jadi tergantung kita memposisikan diri kita, dan kita harus mengetahui ibaratnya strategi marketingnya gimana. Itu yang paling penting sih. Jadi yang namanya kerjaan tuh nggak ada yang gampang. Even big boss kerja punya perusahaan gede, hitungan T, punya omset misalnya, terus dia punya profit mungkin hitungan M, ya mereka juga nggak bilang gampang. Tapi yang bikin gampang apa? Yang bikin gampang adalah sistem manajemen. Sistem dan manajemen yang telah mereka bentuk, itulah yang menggampangkan mereka untuk kerja. Terus kenapa tuh Pak bisa dari prinsipalnya Promax terus sekaligus ketuanya RB lagi? Oke, jadi sebetulnya sih dua ini kan yang namanya perusahaan biasanya kan ada asosiasi. Ya, jadi ibaratnya bukan jadi prinsipal lalu tiba-tiba langsung jadi ketua, enggak. Itu butuh proses. Saya jadi prinsipal kan lebih kurang hampir 11 tahun. Ya, kita genap di tahun ini tuh pas 11 tahun. Nanti di bulan 9 pas 11 tahun. Jadi 11 tahun perjalanan saya baru jadi ketua itu satu periode 3 tahun. Jadi saya jadi ketua tuh dari 3 tahun yang lalu. Itu satu periode. Jadi periode sebelumnya siapa? Itu ada ketua lagi yang lain. Namanya Pak Ruslan Weng. Ya, Pak Ruslan itu ketua sebelumnya. Jadi yang namanya ketua itu kan ibarat kita harus aktif di asosiasi. Ya sebenarnya saya bukan tipikal yang sangat aktif. Dalam kata arti gini, awal kan kita belajar. Awal Promax buka, kita memang diarahin oleh pusat juga bahwa kita tuh harus mendaftar sebagai anggota RAB. Nah, RAB ini kan kepanjangan dari Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Nah, RAB ini kan ibaratnya sebuah wadah yang menaungi agen-agen. Nah, tempat di mana kita agen-agen saling bertukar pikiran dan berkumpul. Kedua, tempat di mana agen-agen lokal atau agen-agen yang no brand melakukan pelatihan supaya tingkat profesional mereka tuh tingkat profesional mereka tuh dalam jualan tuh ada. Beda dengan yang franchise mungkin. Nah, franchise ini kan biasanya kan ada training. Ya, kalau misalnya yang non franchise kan nggak ada training. Mau nggak mau kan harus buka YouTube sendiri, belajar sendiri, nanya Google, nanya ChatGPT misalnya kan. Nah, kalau misalnya dengan adanya wadah RAB ini kan mereka bisa mendaftarkan diri. Ya, yang namanya kita, ya ibaratnya seolah-olah kayak kita kuliah ambil jurusan agent property, ya kira-kira kayak gitu. Jadi RAB ini ada wadah. Karena kita Promax ini diarahin harus masuk anggota RAB, karena di pusat juga anggota RAB, ya udah kita setiap cabang tuh harus menjadi anggota RAB. Setelah menjadi anggota RAB, saya dipercaya oleh ketua sebelumnya menjadi seksi keanggotaan dulu. Seksi keanggotaan itu adalah saya tuh bagian rekrutmen ibaratnya agensi baru buka, kita nanya mau join RAB nggak, segala macam, kita jelasin manfaatnya, kita jelasin tujuannya, terus akhirnya kan ada yang sebagian join. Nah, periode pertama udah lewat, saya dipercaya lagi oleh ketua sebelumnya menjadi sekretaris RAB ya, untuk DPD Kepri-nya. Nah, dari situlah kita mulai belajar, akhirnya 2 periode dipegang oleh ketua sebelumnya. Periode berikutnya yaitu adalah saya. Nah, jadi itulah perjalanan historical. Kira-kira dari prinsipal bisa menjadi ketua asosiasi. Jadi itu nggak langsung. Karena namanya ketua tuh ya punya tanggung jawab sendiri ya. Jadi itu memang harus merangkul semua agensi. Nah, karena kita nggak bisa, kita harus berdiri netral, kita harus bisa merangkul teman-teman untuk gabung ke RAB, dan kita bisa memberikan manfaat buat teman-teman bahwa RAB ini ada manfaatnya gitu loh. Kita bisa menjelaskan kepada mereka itu. Apa tuh Pak? Salah satu manfaat yang paling Bapak pentingkan tuh? Manfaat yang paling dipentingkan di RAB biasanya sih yang paling penting adalah pendidikan. Jelas pasti pendidikan. Kenapa sih kita bilang pendidikan? Karena yang namanya kita agent properti kan jasa.
Ya kita kan ibaratnya kita nggak jual produk, kita jual service. Ya service dalam kata arti gini, produk ini udah tersedia. Karena produk ini bukan punya kita, bukan punya Promax, bukan punya agent A, B, C, D, ya kan? Produk ini adalah punya orang lain, seperti developer, PGS, Sentral misalnya, terus misalnya ada Royal Fasa dan lain-lain. Jadi produk ini udah terbentuk, udah ada, ya kan? Kita sebagai broker atau bilang orang Batam suka bilang pakang, ya kan? Orang tengah yang mengedilkan antara pembeli dan developer. Nah, kan produk kita tuh apa? Apa yang kita tawarin dari kita sendiri? Yaitu service. Service kita apakah bisa baik atau tidak? Dilihat dari mana? Dilihat dari profesional kerja, tanggung jawab kerja. Ini dapat dari mana? Ini kan balik lagi dari training, dari pembelajaran. Mungkin ada sebagian, mungkin seperti saya dulu waktu kerja di bank, mungkin saya punya basic marketing, ya kan? Tapi kan untuk mendalamin tentang marketing lebih lanjut kan kita harus butuh pembelajaran, butuh sebagai ibaratnya pendidikan lebih kan, atau training lebih. Ya ini wadahnya. Inilah salah satu manfaat. Jadi kalau misalnya mereka teman-teman di luaran bilang, RIB nggak ada manfaat, iya nggak ada manfaat. Karena apa? Karena kalian tidak mencari tahu, karena kalian tidak aware, makanya manfaat nggak ada. Atau kalian mungkin udah training, tapi tidak merasakan sesuatu. Padahal itu perubahannya itu sangat simple, perubahan yang sangat minim. Mungkin di saat training kalian baru tahu ada manfaat, tapi kalau kalian nggak ada training, kalian pasti nggak akan merasa manfaat. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba agentnya itu memang top agent yang udah bukan anggota RIB tapi jago jualan misalnya, ya mereka itu tidak akan merasakan manfaat. Kenapa? Mereka udah di atas langit, di atas awan, ibarat seolah-olah mereka udah paling pinter. Ya, yang namanya paling pinter itu kita tidak akan melampaui atau ibaratnya kita tidak akan merasa bahwa kita tuh kurang. Tapi kalau setelah kita ikut training, kita baru tahu, oh ternyata ada begini ya, ternyata ada hal baru yang ini saya nggak tahu. Itu sebenarnya manfaat kecil kan. Tapi kalau manfaat besarnya ya tergantung lagi balik. Marketing yang mungkin seperti saya, mungkin saya nggak ngerti sama sekali awalnya, saya belajar, saya ikut training, ya itu menurut saya ada manfaat. Tapi kan belum tentu manfaat saya bisa dirasakan oleh saya sama dengan yang lain. Pas dulu nih, Pak Pandu ini kan ke marketing bank. Itu awalnya kenapa tuh pilih di jalurnya marketing nih, jalur hard mode nih? Oke, kan namanya marketing kan seperti saya bilang, saya ambil jurusan manajemen. Ya, saya S1 di UIB itu SE. Terus saya ambil S2 MM. Jadi saya kan lebih, karena kan SMA saya dulu SMK, saya bagian accounting. Ya, kalau saya bagian accounting, saya masuk ke kuliah, saya ambil manajemen, jadi saya setidaknya saya basic akuntansi saya ada. Kedua, saya belajar manajemen, gimana memanage sebuah perusahaan. Nah, di pelajaran manajemen kan dibagi lagi tuh 3 tuh, ya kan? Manajemen finance, manajemen marketing, sama manajemen SDM. Itu kan basicnya. Nah, kebetulan kan saya jurusan yang saya pengen ambil itu adalah manajemen marketing. Manajemen marketing ya. Akhirnya saya lebih cari kerja yang berhubungan dengan kuliah saya. Kalau saya pribadi, saya pengen merasa bahwa lebih sinkron gitu loh. Lebih sinkron antara kuliah dan kerja. Apakah terpakai? Ngomong jeleknya gitu, apakah terpakai? Itu saya pembuktian gitu loh. Pembuktian. Jadi akhirnya saya masuk ke terjun dunia marketing. Ya, dulu kan ibaratnya itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pengen di marketing, yang namanya marketing ini kan pasti berhubungan dengan si A, si B, si C. Ya, saya pasti pengennya tuh saya tipikal orang yang nggak suka baca. Ya, saya tipikal orang yang nggak suka baca. Kalau baca tuh bawaannya ngantuk terus. Langsung praktek. Ya, pertama saya langsung praktek. Kedua, saya lebih suka dengerin orang. Jadi kalau orang ngomong, saya tuh lebih nangkapnya lebih gampang. Ya kan, karena ada sebagian orang kan suka baca ya. Suka baca, jadi dia belajar itu dia pakai baca. Dia udah masuk. Kalau saya baca, saya ngantuk. Kan? Jadi saya lebih suka saya dengerin orang. Dan saya dengerin orang tuh ibaratnya, denger kan ada 2 macam. Bisa lihat YouTube, kan bisa denger juga. Nah, saya nggak suka yang namanya long story punya, saya nggak suka. Saya sukanya short story. Tapi apalagi yang berhubungan dengan pengalaman hidup, itu saya paling senang. Saya paling senang. Kenapa? Karena saya belajar sesuatu. Ya, makanya saya terjun ke dunia marketing. Kalau di marketing kan pasti berinteraksi tuh dengan bos A, bos B, bos C, bos D kan misalnya. Setiap bos pasti punya historical yang berbeda. Punya latar belakang yang berbeda, punya cerita yang berbeda, punya bisnis yang berbeda. Dari situlah kita bisa dapat pengalaman yang lebih banyak.
Nah, itu sih itu sih tujuan saya kenapa saya pengen masuk marketing, salah satunya itu juga. Sharing dong Pak, selama udah 11 tahun ini nih, enaknya jadi prinsipal Promax sama gak enaknya tuh gimana tuh Pak? Sebetulnya kalau ngomong enak nggak enak ya tergantung masing-masing. Karena kan semua prinsipal pasti punya enaknya sendiri beda, nggak enaknya sendiri beda. Kalau di Promax sih jujur, ya kalau mau dibilang enak, pasti enaknya kalau misalnya cuannya banyak lah ya. Itu pasti. Kita nggak munafik lah ya, itu cuannya banyak pasti enak. Yang sebetulnya sih bukan itu sih yang kita cari. Yang namanya bisnis itu udah hal yang lumrah lah ya. Itu ibaratnya hal yang sangat general, sangat umum. Yang namanya kerja, yang namanya bisnis pasti cari cuan. Itu udah pasti nomor satu. Cuan banyak udah pasti happy. Yang kedua yang sebetulnya yang kita kejar adalah brand. Brand dalam kata arti brandingnya kita tuh harus kuat. Jadi gimana sih cara menguatkan branding? Ya saya di Promax so far dari dulu penjualan kan berhubungan dengan developer kan kita hampir rata-rata itu kita bisa mendapat top 3. Minimal kita punya nama lah di sana. Jadi itu sih sebetulnya sih sebuah kebanggaan yang ibaratnya ya satu kebanggaan yang pernah saya rasakan, yang saya bisa rasakan. Kalau dulu saya kerja di bank, saya top sell, happy-nya saya sendiri senang, ya kan. Tapi kalau saya di Promax kan ibaratnya walaupun saya mendidik atau mengajarin tim saya, happy-nya itu lebih beda. Bedanya gimana? Satu kekeluargaan, satu tim. Karena berkat tim inilah kita baru bisa naik. Jadi makanya orang bisa lo bilang kalau kamu mau cepat ya kamu jalan sendiri. Tapi kalau kamu maunya jangka panjang atau maunya lama ya kamu harus jalan bersama. Nah, prinsip inilah yang kita bawa juga sampai sekarang. Ya kalau saya Promax itu bisa 10 tahun ya kenapa? Karena saya bisa membawa tim saya walaupun di pertengahan jalan tuh jatuh ke jurang ya kan. Terus naik setengah bukit jatuh lagi ke jurang ya itu namanya perjalanan hidup. Nah, tapi proses ini ya kita tetap terima, namanya proses hidup itu pasti ada. Ya, dari sinilah seolah-olah ibaratnya achievement-nya Promax itu bisa dirasakan sampai saat ini. Nah, kan Promax baru terima ini piala bergilir 11 tahun. Waduh. Ya kan, kita bisa dapat top sales 3 tahun berturut-turut di ajang Promax Indonesia. Dan ini kan selama 11 tahun saya ikutin Promax Indonesia kan belum ada satu kantor yang 3 tahun berturut-turut. Paling 2 tahun mental tahun ketiganya, paling nanti 1 tahun keduanya mental, kan ada sebenarnya gitu. Ya kita puji Tuhan syukur Promax Batam bisa menjadi champion pertama memegang piala bergilir. Ngeri ya. Selama 3 tahun berturut-turut menjadi top office. Ya, kan itu sebuah satu kebanggaan yang kita kejar. Mungkin orang lain di luar sana biasa aja lah piala kan bisa beli aja gitu kan. Tapi kan feel-nya beda ya. Jadi feel inilah yang kita cari. Feel inilah yang bisa kita cerita ke anak cucu kita ibaratnya gitu loh. Ya kan? Tapi kalau kita beli, lo mau cerita apa? Misalnya, nah itulah kira-kira begitu. Nah sebenarnya sih banyak lah achievement yang kita dapat dari developer juga satu kebanggaan sih. Nah itu enaknya. Ya. Yang gak enaknya nih, kan udah yang enak-enak tadi itu. Kalau yang nggak enak biasa sih ngurus tim. Itu juga pasti jelas. Itu ngurus tim satu nggak enak. Kedua mungkin ketemu case tertentu yang ibaratnya tuh agak ribet. Yang namanya seperti saya bilang, yang namanya kerjaan tuh nggak ada yang gampang. Kalau apalagi kita di bidang jasa tuh kadang-kadang ketemu case yang dimana tuh mungkin nggak ownernya yang rewel, ya konsumennya yang rewel, ya kan? Dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu nggak mau ikutin, terus ujung-ujung jadi masalah. Ya hal-hal beginilah yang kita tuh harus bisa menanggapi dan kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Nah, nggak ada semua transaksi itu mulus, nggak mungkin. Pasti ada yang mulus, pasti ada yang nggak mulus. Ya kadang-kadang ketemu yang nggak enaknya ya ketemu transaksi yang nggak mulus. Itu pertama. Yang kedua ya berhubungan dengan tim internal. Itu tadi eksternal. Yang internal ya mengelola tim. Tim maka manusia juga. Pasti ada yang auban, ada yang nggak auban. Betul kan? Ada yang bisa dengerin, ada yang bantah. Itu udah pasti. Ada yang suka komplain, ada yang kasih masukan. Ya, itu namanya tim. Jadi kalau kita ketemu tim yang enak, yang misalnya dengerin kita, ikut arahan kita, terus mungkin memberi kita kemasukan,
terus memberi kita support. Karena kan support tidak harus dari leader terus. Support tuh kadang-kadang kita pasti dari bottom to top, nggak selalu dari top to bottom kan. Nah, kalau misalnya kalau namanya promise ini kan kita ibaratnya nggak bossy dalam kata arti saya tidak menganggap bahwa kita tuh kerja tuh harus ibaratnya seolah-olah tuh semua harus dengerin saya, enggak. Kan kadang-kadang kita meeting kan saya selalu memberikan pertanyaan, apakah ada masukan? Ya kalau selama marketing berani buka suara kasih masukan, kita pasti akan dengerin. Tapi rata-rata biasa marketing pasti nggak mau kasih masukan. Dia kasih masukan pasti di belakang biasanya. Kalau nggak dia pasti chat personal, mungkin malu, mungkin jiwa leadernya belum keluar, mungkin ngomong di depan umum, mungkin dia paise atau segala macam kan. Ya mungkin dia chat, it's okay, nggak ada masalah. Ada sebagian marketing pasti kayak gitu. Nah kalau misalnya marketing yang punya karakter begitu, ya enak diatur, enak diarahin, enak dibentuk. Nah, tapi kalau misalnya marketing yang auban, suka komplain, suka cari masalah ibaratnya, suka ini itu ya, itu sebuah satu tantangan juga sih buat saya untuk gimana meluluhkan mereka. Tantangan saya gimana bisa bikin mereka tuh dengerin kata-kata kita. Itu sebuah tantangan. Pendekatan gimana supaya mereka tuh ya udah bos juga dengerin, ya udahlah kita saya mungkin kayak gitu. Jadi itu bagi saya sih kalau saya ambil positifnya ya itu tantangan. Kalau saya mikir negatifnya ya itu sebagai musibah. Nah gitu sih. Nah terus dengar-dengar nih ada marketingnya Bapak itu yang katanya hampir di penjara ya Pak? Sebenarnya kalau di Promise Batam nggak ada. Ya di Promise Batam tak ada, tapi kalau di Promise lain saya nggak tahu. Ya saya juga nggak mau cari tahu karena ya ini kan ibaratnya masing-masing punya kantor punya masalah lah, ya bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Tapi kita ngomong secara umum ya, secara garis besar. Secara garis besar, agent properti di penjara mah udah hal yang ibaratnya pasti ada kasus. Setiap divisi bisnis, setiap divisi usaha apapun pasti ada kasusnya. Contoh misalnya kita ngomong kayak Timah kemarin, kan tahu kan kasusnya? Penggelapan dana sampai 271 sampai negara mendapatkan kerugian 271 T. Ya kan? Kan belum tahu yang lain. Kita ngomong cuma itu salah satu contoh. Itu kita ngomong di bidang timah aja. Kita nggak tahu di bidang yang lain-lainnya. Nah, di properti pasti ada. Adanya gimana? Ya penggelapan dana bukan penggelapan dana. Kita lebih penyebutannya penipuan dana atau membohongi customer, atau ibaratnya memanipulasi dana. Ibaratnya gimana? Ya misalnya uang tanah jadi dibayar, dia nggak storing ke developer. Tiap bulan bayar, dia nggak langsung direct ke developer, directnya ke marketingnya melarikan dana. Wah itu banyak tuh ya. Itu pasti ada, ya kan? Kan namanya manusia. Jadi biasa kayak gitu-gitu gimana? Biasa rata-rata yang transaksi begitu rata-rata biasa secondary yang kena. Kenapa saya bilang secondary? Karena kan kalau developer kan angsuran masuk ke kantor, ke developer, ke rekening developer, karena ada virtual account, atau kita harus mencantumkan bukti transfer kita supaya kita bisa dapat bukti kwitansi bahwa kita udah lunas angsuran 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau nama secondary kan nggak ada, betul kan? Secondary pasti kalau yang nggak punya PT biasa kan langsung transfer ke pribadi. Nanti masuk ke pribadi, bikin kesepakatan jual beli misalnya atau dipalsuin atau gimana, uang berikutnya masuk lagi ke rekening pribadi lagi. Nah, seolah-olah bahwa udah ditransfer ke owner, nanti dibikin kwitansi palsu. Nah, itu bisa jadi kan? Nah, jadi hal-hal begitu tuh ya yang ibaratnya tuh kasus yang terjadi di dunia properti. Nah, ya kalau di luaran sana banyak lah. Terutama di Batam ada kalau nggak salah kemarin kalau nggak salah ada yang tinggal di Google, saya lupa. Tapi kayaknya bukan agensi, kalau nggak salah dia personal. Jadi lebih baik kalau misalnya bertransaksi itu ya bagusnya sih bertransaksi dengan perusahaan yang memiliki PT dan kantor yang eksis. Nah, dan yang penting itu harus kalau bisa bertransaksi dengan kantor-kantor yang telah menjadi anggota RAB. Kenapa? Karena untuk menjadi anggota RAB itu kan kita melihat akte pendiriannya dulu. Nah, kalau akte pendiriannya udah ada, kita baru ACC dia menjadi anggota. Artinya secara nggak langsung, secara hukum untuk sebuah perusahaan dia udah sah, legal, ya? Udah legal. Dia bukan perusahaan ilegal, ibaratnya gitu kan. Nah, gitu sih.
kacamata Bapak nih, perkembangan di Batam ini kan udah kita lihat banyak ya. Kalau dari Bapak tuh, dari 10 tahun yang lalu pas mau jadi bagian real estate tuh, sampai sekarang itu gimana posisinya Batam sama kota-kota lain? Kalau Batam saya lihat dari 10 tahun lalu ya. Karena kan kita Propes buka dari 10 tahun lalu. Jadi saya lihat dari 10 tahun lalu sampai 10 tahun ke depan sampai sekarang nih. Ya perkembangan sangat drastis. Perkembangan sangat drastis dalam kata gini. Dulu saya kerja di properti, flyover belum ada, kita ngomong aja. Ya, flyover masih belum ada, itu masih dibilang simpang jam. Ya, masih dibilang simpang jam. Jadi flyover itu belum ada. Sampai sekarang, salah satu contoh adalah flyover udah ada. Itu satu. Kedua, kita ngomong flyover yang di WIB sana. Ya kan, mau ke arah Tiban. Dulu kan nggak ada. Kita baru ngomong, kita anggap tahun lalu lah, baru mulai diresmikan. Nggak sampai satu tahun, aku rasa mungkin 6 bulan yang lalu ya, baru diresmikan. Itu salah satu perkembangan. Baru 2 yang saya sebut. Yang lain masih banyak dong. Dulu 2013 belum ada apartemen. Jadi udah ada apartemen. Belum ada perumahan elit. Mungkin perumahan elit ada di satu kawasan. Sekarang mungkin jadi beberapa kawasan. Nah, dulu rumah clustering belum ada. Atau mungkin dulu cuma masuk gerbang udah semua rumah. Sekarang udah mulai namanya clustering. Ibaratnya saat kita masuk gerbang besar, ada nama cluster A, cluster B, cluster C, cluster D. Masing-masing per cluster ada satu gerbang lagi. Ya. Jadi ini sebetulnya perkembangan dong. Kedua, ya selanjutnya mungkin dari pelebaran jalan. Ya, kita lihat dari pelebaran jalan. Mungkin dulu cuma lajurnya cuma 2. Ya, 2 arah, 2 mobil atau 3 mobil lah maksimal. Ya, sekarang udah sampai ada sebagian jalan sampai 5. Ya kan, kiri kanan 5. Jadi udah 10 lajur. Ya. Jadi ini udah salah satu contoh perkembangan yang kita lihat. Saya nggak ngomong yang lebih spesifik lagi. Nah, selanjutnya ya pasti kita tahu kalau properti kita jelas lah. Jalan udah lebar, terus lahan-lahan kosong yang dulunya tidur, sekarang mulai dibangunin. Ya semuanya dibangunin. Banyak proyek yang launching. Banyak ya? Banyak. Dari 2013 ke sini ya saya nggak bisa hitung, nggak habis-habis lah. Nggak habis, hampir tiap tahun pas selalu ada proyek. Ya tahun 2024 ini pasti ada proyek lagi coming soon. Ya, cuma kan ya dari setiap tahun ada proyek itu udah melihat bahwa Batam itu udah berkembang. Nah, tidak ada satu tahun pun yang di mana itu tuh ibaratnya proyek itu nggak launching ya. Maksudnya menjual produk proyek existing, nggak. Tapi setiap tahun pasti ada 1 atau 2 proyek itu akan launching. Launching soon, coming soon, misalnya gitu. Pasti selalu ada soft launching misalnya, selalu ada. Jadi ya itulah sebagai salah satu bukti dan salah satu contoh bahwa Batam itu udah berkembang. Nah itu. Dibanding kota-kota lain ya, jujur ya depend lah ya, tergantung masing-masing sih. Bandingnya sama kota apa, kalau sama kota Jakarta masih jauh lah kita. Ya namanya juga ibu kota kan. Nah sekarang baru mau pindah ke IKN ya. Kalau misalnya kita banding sama Jakarta ya jauh lah. Tapi kalau misalnya kita banding sama yang area Kepri, ya Batam termasuk udah paling berkembang. Ya mungkin yang mungkin tetangga-tetangganya masih coming soon lah ibaratnya. Nah itu. Coming soon. Nah coming soon. Oke. Dari properti ini kan banyak nih di Batam. Top properti ini 3 yang Bapak paling suka tuh, terus pengen beli apa? Top 3. Ya kalau ngomong top 3 sih jujur tergantung dulu nih mau apartemen atau rumah dulu nih. Atau apa aja. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya sih top 3 dari pandangan saya sih, saya biasanya sih saya lebih suka melihat rumah yang memiliki konsep. Ya yang memiliki konsep ya menurut saya sih kalau ada konsep ya oke. Ya. Kalau makanya saya baik lagi kalau misal kadang-kadang kalau yang berkonsep kan harganya udah nggak murah, harganya pasti agak tinggi ya. Tapi kalau rumah yang nggak konsep ya lebih murah, biasanya kayak gitu. Kenapa saya bilang konsep dengan konsep itu satu perbedaan? Kadang-kadang gini, kalau yang namanya konsep kan ibaratnya dia punya lahan tuh 40 hektar, dia punya lahan 200 hektar, dia punya lahan mungkin 100 hektar atau 10 hektar. Jadi itu bisa dikonsepin dalam kata arti punya beberapa klaster, punya fasilitas yang memadai. Karena dia punya lahan besar, dia punya fasumnya harus memadai seluruh penghuni. Kalau one day itu seluruh proyeknya dia udah kelar. Jadi harus bisa mencakup semuanya itu. Nah, itu biasanya kita bilang baru bisa dibilang
sebuah konsep yang oke, ya. Jadi kalau misalnya yang lahannya kecil, cuman misalnya 1 hektar, mungkin terus yang mungkin 1,5 hektar, atau misalnya ada sebagian mungkin cuma 5.000 atau misalnya 8.000, itu kan pasti bangunnya cuma dikit, paling cuma 1 blok, ya kan? Jadi kan ya tergantung kita melihat dari sisi mana. Kalau dari sisi konsep, ya top 1, 2, 3-nya sih ya misalnya kayak salah satunya Pantai Indah Mutiara, terus mungkin Garden Avenue, ya kan, itu memiliki sebuah konsep. Mungkin Citralin Megah, ya dia memiliki konsep yang ya ibaratnya tuh tertata rapi lah. Ya mungkin salah satu mungkin kayak PGS misalnya, ya kan, itu tergantung. PGS kan ada beberapa kelas juga. Terus Citralin Megah juga ada beberapa klaster dan beberapa harga juga. Nah, terus Pantai Indah Mutiara kan satu-satunya ruko yang berhadap dengan laut. Nah, jadi baik lagi, kalau saya sih intinya pasti kesanggupan, kesanggupan dan konsep itu pasti. Ya kan, ya kan kita sendiri kan, kalau misalnya saya memposisikan diri saya sebagai konsumen, ya saya harus melihat kesanggupan saya tuh untuk bisa beli proyek mana. Baru saya bisa decide top 1, 2, 3-nya di mana. Ya kan? Tapi kalau saya dari sisi kacamata marketing, saya pasti lebih melihat ke konsep. Saya tidak melihat harga dulu. Saya melihat sebuah konsep. Jadi kalau konsepnya bisa memenuhi, ya itu termasuk sebuah proyek yang top 3. Oke, udah tadi proyek ya, banyak proyek. Nah, terus kita balik lagi ke diri Bapak dulu. Titik terendah di hidup Bapak sama cara bangkitnya itu seperti apa, Pak? Titik terendah ya. Ya, Promax pernah mengalami di mana tuh zero marketing. Wah, gila ya. Nah, jadi zero marketing itu biasa kan di saat buka kantor ya, biasa kan. Buka kantor pasti kan zero marketing juga. Tapi ini zero marketingnya setelah kantor beroperasional. Setelah beroperasional, jadi zero marketing itu ibaratnya tuh sama sekali marketing tak ada. Marketing nggak ada. Jadi marketing dulu yang ikut saya udah pinter buka kantor sendiri. Ya, terus udah pinter keluar buka kantor lagi sendiri. Ya gitu aja kerjaannya. Yang penting kerjanya gitu aja. Belajar ikut Promax, udah pinter keluar buka kantor sendiri. Belajar udah pinter keluar buka kantor sendiri. Nah, itu masih oke lah, karena dia kan masih satu bidang ya. Terus ada sebagian mungkin ikut Promax terus gagal dalam penjualan, dia masuk cari kerja lain, cari pendapatan lain ya. Namanya kan orang hidup pasti butuh biaya kan. Nah, biaya kebutuhan inilah yang mereka tuh akhirnya ibaratnya, kalau menurut saya sih bahasa halusnya kalah dalam perperangan. Ya, kalah dalam perperangan di dunia properti. Dia menyerah, akhirnya dia ganti bidang. Ya, mungkin nggak cocok, bisa jadi mereka nggak cocok. Jadi mungkin mereka merasa lebih cocok di bidang lain. Ya udah, itu itu nggak ada masalah. Nah, kedua mungkin dari sistemnya kantor, mungkin. Ya, jadi ada kemungkinan dulu punya sistem yang namanya saya kan dulu kan bukan orang properti. Bisa jadi kan sistem yang saya bawa belum tentu cocok. Dari cara pembagian komisi mungkin, dari cara pendekatan mungkin, dari cara memanage marketing mungkin. Jadi banyak faktor. Nah, dari marketing yang banyak menjadi zero marketing, ya akhirnya saya sendiri berintrospeksi diri juga. Kenapa marketing bisa keluar? Kenapa marketing bisa nggak betah? Terus marketing kenapa nggak closing? Caranya saya untuk bantu mereka untuk closing gimana? Terus manajemen apa yang harus saya ubah? Sistem apa yang harus saya ganti? Terus saya harus nambah apa lagi? Ya, itulah yang akhirnya pelan-pelan yang saya ubah, yang saya lakukan, saya ngulangin lagi. Akhirnya pelan-pelan sampai sekarang marketing ada lagi. Jadi kita harus ibaratnya sebuah kegagalan ini tidak semata-mata ibaratnya kalau gagal kita udah mati. Kan kita belum mati, kita masih hidup kan, kita belum meninggal. Jadi ibaratnya yang namanya kegagalan itu pasti ada. Itu ya cobaan hidup. Kalau menurut saya itu ya itu cobaan hidup. Positifnya gitu, cara pola pikirnya, cara pandangnya begitu. Itu cara cobaan hidup. Yang namanya manusia itu nobody perfect.
Yang namanya manusia itu pasti ada masa transisi belajarnya. Dari kita kecil, kita mau belajar dari merangkak, mau belajar jalan, kita harus apa dulu? Jatuh dulu kan? Nah itu. Jatuh dulu, merasakan sakit dulu, tapi tetap belajar untuk berdiri dan berjalan kan? Nggak ada yang istilahnya jatuh habis itu nggak berani rangkak terus sampai seumur hidup, sampai 30 tahun, 40 tahun langsung merangkak kan? Nggak ada kan? Ya itu. Sama ya. Ya sama. Proses kerja ya begitu. Proses kita kuliah juga begitu. Ya, syukur-syukur mungkin saya sekolah nggak pernah ketinggalan kelas, nggak pernah namanya nggak naik kelas. Tapi pernah di posisi nilai jelek. Itu pembelajaran juga. Di saat saya nilai jelek, saya gimana mendapat nilai bagus? Belajar lebih giat. Kan jangan main game terus, misalnya. Ya, dari situlah kita kan berubah. Mungkin kita lebih konsentrasi lagi di saat kita belajar, lagi di saat kita mungkin lagi sekolah atau lagi kuliah misalnya, supaya bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus. Nah, kalau misalnya di kuliah kan sempat misalnya, oke, kita ngomong simpelnya lagi, contohnya lagi misalnya bikin skripsi. Pas bikin skripsi jurnal ditolak. Gagal kan? Kan ditolak sama dosen pembimbing, gagal. Gimana? Langsung nggak mau kuliah? Nggak mungkin kan? Dikasih lagi jurnal kedua, ditolak lagi. Kasih jurnal ketiga, tolak lagi. Sampai 10 jurnal misalnya. Masih ditolak. Terus apa yang harus dilakukan? Kuliah udah 3,5 tahun. Mungkin nggak gara-gara ditolak 10 jurnal terus kalian resign? Kalian ibarat kalian berhenti, nggak kuliah. Rugi ya. Rugi nggak? Rugi waktu, rugi uang kan? Apa yang harus dilakukan? Mau nggak mau tetap melanjutkan mencari jurnal ke-11, baru diterima kan? Itu. Hal itulah yang kira-kira tuh ibaratnya tuh mirip dengan kerja. Sama, saya merintis Promex 3 tahun, 2016-2017 baru drop. Promex ini udah kasih cuan pertama. Kedua, saya udah invest, udah masuk share, udah masuk saham. Kantor udah renovasi. Mungkin nggak mundur? Rugi. Mungkin nggak tutup? Bisa jadi tutup. Kalau kita udah nggak tahan lagi atau nggak kelola lagi. Tapi kan kita masih punya otak untuk berpikir ibaratnya. Ya udah, kita berusaha do the best dulu. Ya akhirnya so far apa yang kita lakukan dilihat oleh Tuhan, ya dibantu oleh Tuhan, ya akhirnya bangkit lagi. Karena usahanya kita. Nah gitu sih. Jadi, itu tahun berapa tuh Pak? 2016-2017 lah lebih kurang. Terus sekarang marketingnya berapa tuh? Udah 30. Wah, banyak. Sekarang 2 kantor lagi. Polres Batam City, Polres Batam Center. Gila ya, jadi perubahannya. Ya harus ada perubahan. Justru karena itulah yang berubah. Makanya saya bilang itu namanya transisi masa hidup. Nah, jadi kalau misalnya kita ditolak dalam kuliah, kan kita nggak boleh berhenti, sama juga. Tetap harus mencari supaya mendapatkan jurnal yang bagus, supaya skripsi kita tuh bisa tetap lanjut. Nggak mungkin gara-gara ditolak jurnal skripsi kita berhenti kan. Sama di kerjaan juga begitu. Jangan gara-gara kita drop, kita langsung tutup kantor. Karena pasti ada masa transisinya kita harus berubah. Ya, jadi jatuh balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau diri kita tuh bisa mengubah dari dalam, ya kan? Ya akhirnya pasti kita akan bangkit. Tapi kalau kita mengikuti alur atau mengikuti flow-nya, drop ya udah ngikutin, orang bilang mengikuti perasaan ya, bawa perasaan, baper kan, bawa perasaan ya udah pasti nggak akan bangkit. Itu. Oke. Kalau sekarang apa yang Bapak itu pengen bawa culture-nya tuh ke Promex? Yang Bapak pengen tanamkan ke... Oke, yang kalau saya pengen tanamkan sebenarnya gini, saya pasti punya visi dan misi dong. Yang namanya perusahaan pasti punya visi dan misi. Visi dan misi saya itu mirip sama dengan Promex Indonesia. Promex Indonesia punya salah satu visi dan misinya kan to be leader at the marketplace. Ibaratnya menjadi leader di dalam sebuah market. Ya, market ini dalam kata arti kan kita di agency ya, di dalam sebuah market agency. Memang kita susah memposisikan diri menjadi top agency di Batam. Sekarang kita top agency seluruh Indonesia di Promex kan seluruh Indonesia aja, sesama Promex. Tapi kalau kita mau menjadi top di sebuah daerah kan nggak gampang. Nah, sebetulnya sih tujuan saya terakhir tuh yaitu saya akan membawa Promex ini menjadi top 1 agency di Batam. Caranya gimana? Lagi dipikirkan. Ada ya rahasianya ya? Ya ada rahasianya dong. Lagi dipikirkan, lagi dikembangin, lagi disetting.
Itu pasti akan makanya saya bilang tetap sampai saat ini tetap masih open recruitment ya. Jadi marketing di luar sana yang pengen join dengan Promax, saya welcome. Ya, kita akan mendidik kalian, kita akan ngajarin kalian menjadi marketing yang profesional supaya bisa menjadi sebuah kepercayaan, supaya di saat kalian melakukan transaksi ya orang-orang pada percaya dan mau melakukan transaksi dengan kalian. Itu yang kita create dulu. Nah, makanya saya akan mencari sampai 50 marketing dulu pertama. Nah, setelah itu baru kita lihat. Kalau misalnya ada tiba-tiba mau jadi ada 100 marketing mau join ya langsung silakan, nggak apa-apa. Saya siap menampung. Saya siap menampung. Ya. Apa gak mati itu Pak 100 orang? Enggak lah, kita pasti punya strategi sendiri dong. Ya, namanya kita udah jadi leader gitu lama ya pasti kita punya konsep, punya strategi gimana mendidik. Ya, pasti mendidik. Ya, tapi kan dari 100 ini kan tidak pasti semuanya ini stay. Pasti ada yang berguguran, ada yang gagal dalam peperangan kan. Ya. Nanti ujung-ujungnya berapa? Sebenarnya sisa 70, sisa 50 bisa jadi, ya kan. Jadi itu udah hal yang biasa bagi saya. Kalau sampai zero lagi Pak? Ya nggak mungkin lah. Kalau mau sampai zero lagi sih udah nggak mungkin. Karena kantor udah 2. Kalau mau sampai zero kan sama-sama 2, sama-sama zong kan nggak mungkin. Itu udah sangat minim lah. 0% lah, masih ibaratnya sampai marketing 0 tuh udah sangat susah, udah sangat minim karena dari Promax sendiri tuh perubahannya udah sangat banyak. Kita lihat aja IG dari dulunya gimana, sekarang udah gimana, itu udah salah satu perubahan. Nah, ada salah satu perubahan yang kita mungkin orang lain tuh menganggap biasa karena begitu zaman konten, tapi di internal kita udah melakukan sebuah perubahan yang beda. Siapa nih Pak satu orang yang Bapak pengen temui sekarang gitu? Mau dia orangnya udah meninggal, misalnya idolanya Bapak orangnya udah meninggal, atau dia jauh banget di sana, susah ditemui, terus tiba-tiba bisa duduk di sini buat ngobrol sama Bapak. Siapa orangnya Pak? Yang jelas ya pasti orang-orang besar sih. Kalau saya sih pengennya ketemu orang-orang penting, orang-orang besar. Karena kan dari orang-orang besar kita bisa belajar banyak ya. Kalau ngomong satu mungkin kurang ya. Kalau orang lagi Pak. Kalau orang besar kan banyak ya. Misalnya contoh saya kasih tahu mungkin yang saya bilang mungkin kalau misalnya berhubungan dengan properti mungkin petinggi-petinggi yang ada di Jakarta. Mungkin seperti pemilik Agung Sedayu Pak Aguan misalnya. Terus mungkin pemiliknya Ciputra mungkin kan. Kalau misalnya kalau nggak salah anaknya Pak Ci saya atau keponakannya atau anaknya, kalau nggak salah anaknya itu kita pernah ketemu karena kan kita ada kerjasama. Tapi kalau yang lain kan belum kerjasama kan, jadi betul-betul big boss yang pemilik sebuah proyek yang besar ya kan, seperti Agung Sedayu Pak Agon ya saya pasti pengen ketemu. Ya mungkin kalau bisa ketemu Pak Jokowi mungkin ya kan. Ya kalau saya Pak Jokowi udah ada waktu mungkin Pak Prabowo atau Pak Gibran kan, bisa ketemu juga kan lumayan. Setidaknya kita bisa sharing. Karena kan mereka di bidang politik. Ya setidaknya kan kalau mereka sharing di bidang politik atau dia punya mindset gimana cara mengembangkan IKN misalnya, apa yang mereka bahas tentang infrastruktur IKN kan berhubungan dengan properti kan. Ya kan setidaknya kita dapat satu gambaran, satu ilmu baru gimana mereka bisa mengelola satu Indonesia. Saya baru mengelola satu kantor loh, dia mengelola satu Indonesia. Pasti ilmunya beda kan? Beda. Jadi kalau misalnya bisa ketemu mereka kan kita bisa dapat ilmu lebih. Oh ternyata mengelola sebuah Indonesia itu kayak gini ya. Nah, sedangkan saya cuma mengelola sebuah Promax kecil aja gitu loh. Nah itu bedanya gitu. Oke, terus terakhir nih, pesan buat anak muda yang mau mulai marketing, terus lama-lama mau terjun ke bisnis. Oke, sebetulnya sih yang pertama saya pasti ajak ajak anak-anak muda kan, anak-anak milenial join ke Promax dulu. Itu pesan saya. Kenapa? Karena di Promax punya konsep adalah do our business. Kita punya konsep. Kenapa saya bilang kita punya konsep do our business? Karena di Promax ini kan ibaratnya kita tidak digaji. Jadi yang namanya tidak digaji adalah kita memberikan sebuah mindset di mana itu kita mengajarin teman-teman untuk berbisnis. Ya kan? Yang namanya bisnis itu pasti kan keluar modal. Sedangkan di Promax kan modalnya kecil. Modal yang dikeluarkan adalah apa? Ya paling minyak, bensin untuk perjalanan, paling pulsa. Yang terakhir paling uang training.
Uang training kan cuma murah, lebih murah dari kuliah. Ya kan? Nah, uang training ini bisa dibalikin lagi, bisa di refund apabila terjadi transaksi closing pas setelah training, kita balikin. Jadi kan sebelum modelnya cuma dua, minyak sama pulsa. Dari si dua, dengan modal dua ini kita bisa dapat omset minimal, ya kalau misalnya kita jago jualan, ya 10 juta nggak kemana lah sebulan. Ya, kalau udah kerja setahun, ya 12 juta lah, 120 juta lah nggak kemana. Itu kita ambil patokan paling dikit. Ya, karena kan ada sebagian mungkin bisa lebih, bisa nggak, saya ambil rata-rata aja. Rata-rata kita anggap sebulan 10 juta. Ya, daripada kita kerja di ibaratnya mungkin ada sebagian yang introvert harus kerja di belakang layar, terus baru fresh graduate itu gaji baru 4,5 UMK atau 4,6 misalnya. Ya, kalau misalnya berani coba di Promax, mungkin sebulan nggak, 2 bulan nggak closing, tapi di bulan 3 tiba-tiba booming closing, ya itu udah bisa menutupi gaji 3 bulan atau 4 bulan di perusahaan lain. Bisa jadi begitu. Nah, jadi tetap saya mengajak teman-teman untuk join dengan Promax. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sarannya untuk jadi marketing adalah attitude dan semangat kerja. Karena di dunia marketing ini yang biasa orang-orang pertama kali lihat adalah tingkah laku kita. Attitude kita gimana berhadapan dengan konsumen. Kalau kalian bisa di first impression, ya pandangan pertama, kalian bisa memberikan sebuah tingkah yang baik atau attitude yang baik atau karakter yang baik, maka orang itu akan merasa nyaman. Setelah orang itu merasa nyaman, orang itu akan berinteraksi lebih lanjut dengan kita. Jadi itu yang harus kita jaga. Nah, itu sih sarannya. Terus yang mau mulai bisnis kayak Bapak gimana betul Pak? Join Promax. Join Promax. Ya, jadi sebetulnya sih semua tuh pasti ada prosesnya. Ya, tidak ada istilahnya kecuali bapaknya konglomerat. Ya, kalau kecuali dia punya privilege card lah. Ya, kartu privilege. Kalau dia punya kartu privilege, ya tinggal lanjutkan aja usaha orang tuanya, nggak usah pusing, nggak usah cari-cari bisnis lagi lah. Ya kan? Yang namanya juga punya usaha pasti melanjutkan bisnis keluarga lebih bagus karena ada privilege card. Kalau bagi yang teman-teman yang misalnya ibaratnya harus merintis dari nol, ya gimana pun tetap normalnya pasti kerja sama orang dulu. Nah, kenapa harus kerja sama orang? Karena dari kerja sama orang tuh kita baru bisa belajar banyak. Minimal kita belajar manajemen kantor, minimal kita belajar berinteraksi dengan orang, minimal kita belajar berinteraksi dengan leadernya kita. Jadi apa aja yang ada di sebuah perusahaan itu sebuah pembelajaran buat kita untuk kedepannya. Mana tahu ada kesempatan bisa buka usaha apapun itu, ya dari situ pengalamannya. Nah, nggak ada istilahnya lahir, kuliah selesai, langsung bisnis. Tanpa ada latar belakang kerja sama orang, itu pasti akan gagal. Karena kalian tidak akan tahu gambarannya gimana. Apa yang di teori di kuliah, belum tentu 100% itu akan dipakai di dalam pekerjaan. Akan dipakai sebagian. Karena ada banyak hal-hal itu, teorinya ada, praktiknya susah. Ada sebagian begitu. Jadi ada sebagian itu ya kita berdasarkan teori juga ada. Kayak misalnya contoh strategi marketing. Ya kita mengikuti gambaran besar basic strategi marketing apa kita praktikkan. Nah itu bisa. Ada sebagian bisa, tapi ada sebagian nggak bisa. Jadi balik lagi ke bisnis. Jadi mau nggak mau kan kita kan harus kerja sama orang. Kita baru bisa tahu nih kuliah yang kita pelajari itu bagian mana yang bisa kita ambil untuk di usaha kita ke depannya. Karena nggak mungkin satu buku setebal gini tuh semuanya kepake dalam satu bisnis, dalam satu divisi misalnya, nggak mungkin, itu nggak mungkin. Buku ketebal ini pasti ada sebagian dipakai di sini, ada sebagian pakai di sini, ada sebagian pakai di sini. Nggak mungkin semuanya dipakai gitu. Tapi secara basicnya pasti kepake. Oke, iya satu lagi Pak. Bapak percaya nggak marketing itu dibentuk atau memang dari lahir itu udah ada modelnya tuh? Tergantung. Ada yang marketing itu dari lahir memang ada modelnya. Karena yang namanya karakter manusia kan ada yang istilahnya ada introvert, ada extrovert. Ya. Yang introvert itu pasti susah dari karakter untuk menjadi marketing secara garis besar. Extrovert pasti lebih gampang dari garis besar. Kedua, anak kecil biasanya kalau anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD atau misalnya kita anggap masih dalam SD, ada anak-anak yang suka jualan. Misalnya suka jualan, ya itu udah bawaan lahir.
itu bawaan lahir. Jadi ibaratnya dia mungkin ke Belison atau ke Edukit misalnya, dia beli pena atau beli pensil, beli penghapus, bisa bawa ke sekolah jualan. Kan ada kan? Kita pasti punya teman kayak gitu dulu. Ya, pasti punya teman kayak gitu. Jadi dari kecil itu mereka tuh udah punya jiwa jualan. Jadi itu bawaan lahir. Ya, itu mungkin didikan keluarga juga. Bisa jadi didikan keluarga, atau mungkin keluarganya tuh memang ada bisnis. Terus dia melihat, oh orang tuanya begitu, dia juga pengen ikut. Nah, itu adalah terbentuk dari lahir. Itu bawaan dari lahirnya. Kalau dibentuk pasti bisa juga. Karena contoh orang introvert, kita bentuk dia jadi ekstrovert. Atau tapi tidak mungkin semaksimal. Dia mungkin semaksimal seperti orang yang bawaannya ekstrovert. Pasti punya ibarat dia punya circle sendiri lah ibaratnya kan, dia punya circle sendiri, tapi itu kita bisa bentuk asal dia mau dibentuk gitu. Kalau dianya nggak mau dibentuk, ya nggak akan bisa dibentuk. Jadi tergantung ya. Kalau menurut saya sih bisa dibentuk, dan bawaan lahir memang ada. Oke, itu dia Pak semua Pak. Thank you Pak udah hadir Pak. Sama-sama. Oke.